Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita masih dengan buku berjudul Renungan Sufi Membuka Tirai Kegaiban, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membaca bagian ke-6 buku ini, bergabung bersama kafilah Rasulullah. Subbagian tidakkah kita menyakiti hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semula dimaksudkan untuk membangkitkan kecintaan kepada Rasulullah berkembang perlahan-lahan menjadi sangat kering. Bahkan seringkali Rasulullah tidak diikut sertakan dalam peringatan itu. Tidak jarang peringatan Maulid diisi dengan gelak canda dan tawa yang dapat menjauhkan kita dari kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam memperingati Maulid, kita harus berusaha menghadirkan Rasulullah di dalam hati kita. Antara lain dengan membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah dan menghidupkan sejarah beliau. Dahulu, sebenarnya orang tua kita sudah meninggalkan warisan tentang bagaimana mencintai Rasulullah dengan tata cara yang telah mereka rumuskan. Misalnya, bagaimana salawat selalu menyertai tahap-tahap kehidupan manusia muslim di Indonesia, yaitu ketika seorang anak manusia dilahirkan, dihitan, dinikahkan, dan ketika dia meninggal dunia. Ketika seorang anak lahir, diadakanlah akikah yang di dalam marhabannya dibacakan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, dia dikelilingi orang-orang yang hadir saat akikah, dan di telinganya diperdengarkan salawat dan salam dari orang-orang di sekitarnya. Sekarang ini, sains membuktikan bahwa telinga anak yang baru lahir sudah merekam suara yang ada di sekitarnya. Dahulu, ketika kita hendak dihitan, saat dibawa ke tempat hitanan, kita diperdengarkan gemuruh suara orang-orang membacakan salawat dan salam kepada Nabi. Juga ketika orang menikah, pengantin lelaki akan diantar kepada pengantin perempuan dengan iringan rebana dan salawat. Nanti pun ketika orang meninggal dunia, dibacakan tahlil, yang dalam tahlil itu ada bacaan salawat. Ini menunjukkan bahwa cara yang dilakukan orang tua dahulu untuk menghidupkan kecintaan kepada Rasulullah di hati kita sudah dibiasakan pada setiap kehidupan kita. Tetapi sayang, dalam perkembangan zaman, tradisi ini ditinggalkan orang-orang. Tidak hanya ditinggalkan, tetapi dianjurkan untuk ditinggalkan. Bahkan, tidak hanya ditinggalkan, tetapi malah dilarang dengan menyebut bahwa itu bid'ah. Sebuah pelabelan yang menyakitkan. Karena itulah, orang menjadi ragu untuk membaca sholawat. Kalau anak lahir sekarang ini bukan diadakan marhabanan, tetapi dilaksanakan syukuran yang pembacaan salawatnya sangat sedikit, yaitu hanya dilakukan oleh mubalik pada pembukaan ceramahnya. Belakangan ini sudah sangat keras lagi penentangan terhadap kecintaan kepada Rasulullah. Orang tidak hanya takut melaksanakannya, tetapi takut kalau amalnya akan terhapus semua. Ada yang menyebutnya musyrik, dan kalau sudah dianggap musyrik, maka terhapuslah amal-amal yang pernah dilakukan. Yang dimusyrikkan antara lain berdiri untuk membacakan salawat kepada Rasulullah,
mula-mula dibid'ahkan, kini sudah dimusyrikkan. Mereka menyebut itu semua bukan kecintaan, tetapi kultus individu, sebuah kata yang dibuat untuk melegitimasi kurangnya kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah membaca tentang maulid di sebuah surat kabar yang penulisnya mengganti istilah maulid dengan hari jadi. Kalimat awalnya mengatakan bahwa memperingati hari jadi merupakan kebiasaan jahiliyah yang feodalistis. Waktu itu saya hampir tidak mau melanjutkan pembacaan itu. Semuanya menunjukkan bahwa sampai sekarang masih ada orang Islam yang berusaha untuk menghilangkan cara mendekatkan hati kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadi teringat bahwa pengalaman itu juga pernah saya alami ketika saya membid'ahkan orang yang berdiri mengucapkan salawat terhadap Rasulullah. Saya juga pernah menganggap bahwa Rasulullah itu manusia biasa seperti kita. Tetapi kalau boleh saya katakan, dalam sejarah hidup saya sebenarnya tercermin sejarah kaum muslim dalam hubungannya dengan kecintaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita memperingati Maulid Nabi untuk mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan hal itu bid'ah, biarlah semua tahu bahwa kita adalah pelaku bid'ah yang mencintai Nabi. Dan kalau Islam itu tidak menghormati Rasulullah, maka kita ucapkan saja selamat tinggal kepada Islam. Sehubungan dengan salawat ini, saya baca dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, yang maknanya kira-kira demikian. Barang siapa yang berziarah kepadaku dan mengucapkan salam kepadaku, maka Allah akan kembalikan ruh ke dalam diriku, dan kemudian aku akan menjawab salamnya. Jadi, saya percaya bahwa Rasulullah itu hidup kembali. Lihat, misalnya Quran Surat 3 ayat 169, dan mengucapkan salam. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa para nabi masih beribadah di dalam kuburnya. Tapi persoalan yang terakhir ini memerlukan uraian yang panjang. Diriwayatkan juga kalau orang yang tidak sempat berziarah kepadaku dan mengucap salam kepadaku dari tempat yang jauh, maka malaikat akan datang ke tempat itu, kemudian menyampaikan salam kepadaku, kata Rasulullah. Karena itu, waktu membacakan salawat, hati saya betul-betul tersentuh, karena saya yakin bahwa Rasulullah mendengar salam saya. Sebetulnya ada satu fitrah dalam diri manusia itu untuk mencintai seseorang yang dikaguminya. Ketika manusia tidak mendapatkan seseorang yang dicintainya, maka dia mencari siapa saja yang bisa menyalurkan rasa cintanya. Hal yang seperti ini terjadi juga pada manusia-manusia modern. Mereka mencari orang yang bisa dicintai oleh seluruh jiwa dan raganya, yang untuknya dia rela mengorbankan apa saja demi orang yang dicintainya. Lihatlah, orang yang mencintai Michael Jackson ketika bertemu dengannya, mereka akan meneriakkan namanya, bahkan menjerit, menangis. Ketika dia datang ke Singapura, banyak di antara penggemarnya yang datang adalah orang-orang Indonesia. Mereka menjerit dengan jeritan yang sama, Michael Jackson. Begitu pula ketika Rebecca Gilling, salah seorang bintang film Return to Eden, datang ke Jakarta. Ribuan orang datang tanpa ada panitianya. Begitu banyak orang yang datang untuk menyentuh, paling tidak bekas injakan kakinya. Itu semua disebabkan kerinduan untuk mencintai seseorang. Dan bukan tidak mungkin pula bahwa yang datang adalah kaum muslim
yang sudah kehilangan kecintaan mereka terhadap Rasulullah akibat berbagai rekayasa sosial, misalnya dengan menyebut bahwa hal itu adalah bid'ah dan musyrik. Kita disuruh mencintai Rasulullah seperti yang disebutkan dalam hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana tanaman, cinta juga memerlukan siraman supaya tumbuh subur. Kalau tidak disiram, tumbuhan akan layu. Karena itu kita menghidupkan kembali cara untuk menyiram pohon kecintaan kepada Rasulullah supaya menakjubkan orang yang menanamnya. Kalau kecintaan itu tumbuh seperti pohon besar yang akan menakjubkan orang yang menanamnya, maka akan marahlah orang-orang kafir. Kita berupaya menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah agar takjub kaum muslim, dan pada saat yang sama membuat marah orang-orang kafir. Bahkan belum sempurna kecintaan kita kepada Rasulullah kalau belum membuat marah orang-orang kafir. Ada beberapa peristiwa berkenaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama penderitaan beliau. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah adalah orang yang paling banyak menderita, baik sebelum maupun sesudah menjadi Rasul. Al-Quran mengatakan, maka barangkali kamu Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Al-Quran, Quran Surat 18 ayat 6. Rasulullah sudah menderita sejak kecil. Ketika lahir, ayahnya sudah mendahuluinya. Ketika berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Kemudian beliau dititipkan kepada Abdul Muthalib yang menyayanginya. Kepada Abu Thalib, Abdul Muthalib berpesan agar menjaga Muhammad dengan sebaik-baiknya, karena anak ini akan membawa suatu perkara yang besar. Abu Thalib menerima amanah itu sehingga ketika Abu Thalib membawa Muhammad ke Syam, di pertengahan jalan ada pendeta yang memberitahukan bahwa anak ini adalah nabi. Mendengar nasihat pendeta itu, Abu Thalib dengan penuh keimanan mengurungkan niat untuk berdagang dan memutuskan untuk kembali ke Makkah. Jadi Abu Thalib telah mengetahui bahwa Muhammad akan menjadi nabi yang terakhir. Abu Thalib menjaga Muhammad karena dia mengetahui bahwa anak ini adalah Rasulullah. Dia menyayanginya sepenuh jiwa dan raga sejak sebelum Muhammad menyatakan dirinya sebagai Rasulullah. Abu Thalib kemudian oleh banyak orang dikafirkan, bahkan dijadikan contoh betapa susahnya memperoleh hidayah. Rasulullah jelas mendengar hal itu dan saya yakin beliau sakit hati. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah menderita bahkan sampai ketika beliau telah meninggal dunia. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya itu akan dilaknat oleh Allah. Quran Surat 33 ayat 57. Tentang Abu Thalib, Rasulullah pernah berkata, "Aku dan si pemelihara anak yatim akan bersama-sama di surga." Tetapi makna hadis ini kemudian diartikan secara umum dan Abu Thalib tidak disebut-sebut lagi. Jadi hingga sekarang Rasulullah masih menderita karena pamannya dikafirkan orang. Padahal ketika hari kematian pamannya itu, yang kebetulan bertepatan dengan meninggalnya Khadijah, Rasulullah menganggapnya sebagai tahun penderitaan. Nabi adalah manusia yang amat luhur, yang mudah sekali meneteskan air mata. Pernah suatu saat, seorang sahabat datang kepada beliau memberitahukan ada anak kecil yang meninggal dunia. Waktu itu Rasulullah datang, kemudian beliau mencucurkan air matanya. Beliau tidak sanggup menahan penderitaan anak kecil itu. Begitu pula ketika
putranya Ibrahim meninggal dunia. Rasulullah menangis melihat orang-orang menderita, padahal penderitaan Rasulullah sendiri melebihi penderitaan mereka semua. Mungkin kalau penderitaan Rasulullah itu berasal dari orang kafir, dapat kita pahami. Misalnya Rasulullah difitnah, dituduh sebagai tukang sihir, dituding sebagai dukun, bahkan dianggap orang gila. Dibuat opini yang jelek tentang Rasul supaya orang tidak mau mendengarkannya. Di samping itu, orang kafir pun mengganggu beliau secara fisik. Ketika Rasulullah berada di depan para sahabatnya, beliau diludahi oleh Utbah bin Abi Mu'aid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap ludah itu dan dengan sabar berseraya berkata, "Suatu saat engkau akan menyesali apa yang engkau lakukan." Itulah antara lain penderitaan Rasulullah dari orang-orang kafir. Namun yang menyedihkan adalah penderitaan Rasulullah yang disebabkan oleh orang Islam sendiri. Agak tidak enak saya menceritakan ini, akan tetapi sebagai pelajaran, ada baiknya peristiwa ini saya ceritakan. Misalnya, pada waktu Rasulullah membagikan ghanimah kepada para sahabat, ada suara yang berteriak, "Berbuat adil ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Kalau bukan aku yang adil, siapa lagi yang akan adil di dunia ini?" Karena Rasulullah membagikan rampasan perang, ghanimah pada waktu penaklukan Makkah, beliau diantar oleh orang-orang Ansor. Ketika sampai di Makkah, beliau membagikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kebetulan yang baru masuk Islam adalah kerabat dekat beliau sendiri. Maka orang-orang Ansor itu menggerutu, "Lihatlah Muhammad, kalau sudah menang, ternyata keluarganya juga yang diutamakan." Perkataan itu terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengumpulkan orang-orang yang protes itu lalu berkata, "Sekiranya seseorang memasuki suatu lembah dan orang-orang Ansor memasuki lembah yang lain, maka demi Allah, aku akan mengikuti kalian, wahai orang-orang Ansor. Aku tahu kalian yang membelaku, yang menolongku. Aku tidak akan melupakan jasa-jasa kalian. Tetapi aku akan bertanya kepada kalian, hai orang-orang Ansor, mana yang kalian pilih? Harta orang yang hatinya masih harus dijinakan, atau membawa aku Rasulullah bersama kalian?" Pada waktu itu orang-orang Ansor menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, kami memilih membawa engkau saja kembali ke Madinah." Suatu saat Rasulullah pulang dari medan pertempuran Tabuk. Rasulullah kembali dengan berjalan menaiki bukit dan menyuruh para sahabat lewat bukit yang lain. Waktu itu Rasulullah ditemani oleh Huzaifah. Pada malam hari terdengar suara di sekitar bukit itu. Kata Rasulullah, "Kejarlah suara itu." Setelah dikejar, mereka yang menutup mukanya seperti ninja semua lari. Ketika Huzaifah kembali, Rasulullah berkata, "Itu adalah sahabat-sahabat kita yang akan mencelakakan diriku dengan menakut-nakuti kendaraanku." Jadi, mereka menakut-nakuti kendaraan Rasulullah supaya Rasulullah terjatuh ke bawah bukit dengan kendaraan yang ditungganginya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Huzaifah lagi, "Apakah kamu kenal orang itu?" "Tidak," kata Huzaifah, "karena semuanya pakai topeng." Lalu Rasulullah memberikan nama-nama orang itu. Itulah antara lain peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang Islam. Padahal Rasulullah adalah orang yang paling sayang terhadap kerabatnya. Beliau akan merasa sedih terhadap penderitaan kaum muslim.
Yang terakhir, yang juga merupakan penderitaan Rasulullah adalah ketika Rasulullah bermimpi mimbarnya dikerubutin kera. Kemudian turun ayat dalam surat Al-Isra ayat 60 yang memberi peringatan bahwa itu adalah ujian bagi Rasulullah. Namun sejak mimpi itu, Rasulullah begitu sedih. Beliau selalu bermuka duka. Hal itu terjadi sampai akhir hayat beliau. Suatu malam, Rasulullah pergi ke Baqi, dan di situ beliau berkata, nanti akan ada fitnah yang menggunung. Waktu itu berada di perut bumi lebih baik daripada di punggung bumi. Pada saat itu Rasulullah membayangkan suasana ketika kaum munafik mencemari ajaran Rasulullah, ketika sunnah Rasulullah diganti demi kepentingan politik, ketika agama dimainkan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Rasulullah sangat sedih dan menangisi itu semua, menangisi mimbar besar agama Rasulullah sepeninggal beliau. Ternyata itu semua terjadi. Saya yakin bahwa Rasulullah sangat menderita karena misi besarnya telah banyak diubah oleh kaum muslim. Mungkin salah satu yang diubah adalah kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan cinta yang seharusnya menjadi sunnah, ungkapan tauhid, sekarang disebut syirik. Maafkan kami ya Rasulullah. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.